Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian bayangkan, lebih dari 14 abad yang lalu, dunia berada dalam kegelapan di Jazirah Arab. Manusia hidup dengan penyembahan berhala, perang antar suku menjadi hal biasa. Perempuan dianggap rendah, anak perempuan bahkan dikubur hidup-hidup. Keadilan seakan hilang dan cahaya hampir padam. Cahaya kebenaran ya maksudnya. Namun Allah tidak membiarkan bumi dalam kegelapan. Allah mengutus seorang manusia mulia, seorang rahmat bagi semesta alam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Muhammad bin Abdullah, Nabi terakhir penutup para rasul. Pada awal dakwah, saat berusia 40 tahun, di Gua Hira, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama. Malaikat Jibril datang membawa firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Peristiwa itu mengguncang hati beliau. Tapi dari situlah dimulai sebuah misi besar yang mengajak manusia kepada tauhid. Menyembah hanya kepada Allah. Awalnya dakwah disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Orang-orang terdekatlah yang pertama beriman, yaitu Khadijah, sang istri tercinta beliau, yang selalu mendukung, dan Ali bin Abi Thalib, dan anak muda penuh semangat, Abu Bakar sahabat setia, dan Zain bin Haritsah yang begitu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada dakwah terang-terangan, setelah 3 tahun Allah memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terbuka. Beliau naik ke Bukit Safa dan memanggil suku Quraisy. Wahai kaumku, jika aku katakan ada pasukan di balik bukit ini, apakah kalian percaya? Dan mereka menjawab, tentu, engkau tidak pernah berdusta. Lalu beliau berkata, maka ketahuilah aku diutus sebagai peringatan bagi kalian agar hanya menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Ucapan itu membuat sebagian orang marah. Kaum Quraisy menolak, mengejek, bahkan menganiaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Bilal bin Rabah disiksa di padang pasir. Tubuhnya ditindih batu besar. Keluarga Yasir dibunuh dengan kejam. Namun, dengan hati penuh iman, mereka tetap berkata, Ahad, Ahad, Allah Maha Esa. Tantangan dan ujian berat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun merasakan pedihnya ujian. Beliau kehilangan 2 orang terkasih di tahun yang disebut Amul Huzn. Abu Thalib pamannya yang selalu melindunginya, dan Khadijah istri tercinta yang selalu menguatkan. Namun meski hatinya hancur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti. Beliau tetap menyampaikan risalah dengan sabar meski ditolak di Taif, bahkan dilempari batu hingga kakinya berdarah saat malaikat Jibril
hingga kakinya berdarah. Saat malaikat Jibril menawarkan untuk membinasakan penduduk Taif, Rasulullah hanya berdoa. Isi doanya adalah, "Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka. Semoga dari keturunan mereka lahir orang-orang yang beriman." Lalu Rasulullah lanjut hijrah ke Madinah. Saat penindasan semakin berat, Allah memberi jalan Rasulullah memimpin hijrah ke Madinah. Di sana beliau disambut penuh cinta oleh kaum Ansor, kaum Muhajirin dari Mekah. Dipersaudarakan dengan kaum Ansor Madinah, Masjid Nabawi didirikan menjadi pusat ibadah, ilmu, dan persatuan. Rasulullah SAW membuat piagam Madinah yang mengatur kehidupan bersama dengan damai, meski berbeda agama dan suku. Islam mulai tumbuh bukan hanya sebagai keyakinan, tapi sebagai juga peradaban. Dan ada lagi puncak perjuangan selama 23 tahun berdakwah. Rasulullah melewati banyak peperangan, perjanjian, dan ujian besar. Hingga akhirnya beliau bersama puluhan ribu kaum muslimin kembali ke Mekah dalam peristiwa Fatu Mekah. Dan kita lanjut. Tak ada dendam, tak ada balas sakit hati. Beliau berkata kepada penduduk Mekah yang dulu menyiksanya, yaitu, "Pergilah kalian semua, bebas. Hari ini tidak ada balas dendam. Semoga Allah mengampuni kalian." Rasulullah SAW. Itulah akhlak Rasulullah, rahmat bagi semesta alam. Dan ada pesan moral dari cerita tersebut. Sahabatku, perjalanan dakwah Rasulullah bukanlah jalanmu yang mudah. Beliau difitnah, disiksa, ditolak, kehilangan orang-orang yang tercinta. Namun dengan kesabaran, keteguhan, dan kasih sayang, Islam akhirnya tersebar ke seluruh dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa merasakan indahnya cahaya Islam berkat perjuangan beliau. Maka tugas kita adalah melanjutkan dakwah dengan cara yang mulia, menjaga akhlak, menebar kebaikan, dan mengajarkan kasih sayang. Mari kita teladani Rasulullah SAW, menjadikan beliau sebagai panutan bukan hanya dalam ibadah,